yang sangat menarik ini dalam materi ADART Munas, Kak. Begini, Kak, saya menyikapinya di sini tentang kependidikan kepramukaan yang sekarang sudah dilaksanakan di tiap Umus depan, Kak, ya. Jadi ketiga model itu, model blok, aktualisasi, dan reguler, sudah kami laksanakan, ya. Tapi di sini kami dari Kewaran, Kak, ya, merasa terkendala dengan kegiatan karena kurangnya biaya yang belum ada legalitasnya untuk Kewaran. Dan begitupun kami sudah melaksanakan akreditasi gugus depan, di mana dalam hal itu kami harus menyiapkan bahan-bahan dan pembiayaan. Nah, untuk itu mohon solusinya, Kak, terutama untuk akreditasi pramuka, ya, agar bisa dimasukkan ke Arkas di dalam penyusunan LOS. Bisa mungkin Kakak sebagai pemangku kepentingan untuk melakukan koordinasi, Kak, dengan pihak dunia pendidikan agar kegiatan pramuka, terutama akreditasi pramuka itu dimasukkan ke dalam Arkas pembiayaannya. Terima kasih, Kak. Baik, ya, ini saran berarti ya, bahwa akreditasi gugus depan agar juga masuk dalam akreditasi sekolah gitu ya, maksudnya. Betul. Gitu ya. Baik, saran. Baik, terima kasih sarannya, nanti kita sampaikan kepada bidang yang menangani, tapi memang sebaiknya juga sama gitu. Jadi kalau memang itu dimasukkan, tapi biasanya ada poinnya beda yang dilihat. Kak, untuk pembiayaannya maksudnya, Kak, pembiayaan dimasukkan ke Arkas, Kak. Ya. Gitu. Mangga. Siap, Kak. Nanti biar kerjasama lah dengan badan akreditasi ya. Sebenarnya ini PR besar gitu bagi Gerakan Pramuka, karena yang akreditasi GUDEP itu juga belum semuanya ternyata, Kak. Iya. Belum semua Kuarcap melakukan akreditasi GUDEP. Tapi sekarang karena Kuarda punya akreditasi sendiri ya, andalan akreditasi dan lain-lain, ini jadi diangkat lagi, mudah-mudahan makin baik ke depan. Ini kita bisa lakukan kerjasama dengan pemerintah. Saya pikir demikian, Kak Yani, terima kasih. Kita lanjutkan dengan KM Ilham dari Kabupaten Bekasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya Ilham, Kamabigus SMA Negeri 2 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Saya tertarik dengan masalah iuran. Memang kalau di Provinsi Jawa Barat itu oleh Bapak Ridwan Kamil untuk tingkat SMA, SMK itu gratis, Kak. Jadi kami agak kesulitan untuk membiayai kegiatan kepramukaan. Namun saya sebagai Kamabigus di SMA Negeri 2 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, alhamdulillah segala kegiatan apapun yang ada di SMA Negeri 2 Cikarang Utara itu saya fasilitasi dengan anggaran yang memang bisa ada kode rekeningnya, Kak. Gitu, Pak. Artinya dari awal kita masuk siswa baru dan lain sebagainya, itu untuk kegiatan kepramukaan, alhamdulillah di SMA Negeri 2 Cikarang Utara ini semua bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain, tingkat SD, SMP, SMA. Karena itu kalau bagaimanapun, memang kalau tanpa ada dana, tanpa ada iuran, kita agak sulit. Tapi saya yakin dengan adanya kode rekening yang ada, bisa kita kita telusuri, itu sebenarnya bisa dianggarkan untuk kegiatan kepramukaan, terutama yang di ekskul, Kak. Gitu barangkali saya dari SMA Negeri 2 Cikarang Utara, saya sebagai pembina Kamabigus tertarik dengan iuran yang Kakak sampaikan tadi gitu ya. Memang tanpa ada iuran, tanpa ada dana sulit, tapi alhamdulillah di SMA Negeri 2 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masukan ya Kak Ilham ya. Apa yang pengalaman yang dilakukan oleh Kak Ilham. Haruslah Kak Ilham SMA gitu. Kan udah
salah satu Wakakwada kan juga kepala dinas pendidikan. Jadi kalau yang SMA-nya harusnya lebih baik lagi gitu. Dan memang problem yang diceritakan oleh Kak Ilham sama ya. Jadi untuk yang SD, SMP memang itu kan berlaku untuk pemerintah setempat ya. Jadi Pemkot, Pemkab mereka memiliki aturan sendiri gitu, dan bagaimana kita harus mendekati Pemkot dan Pemkab untuk mendapatkan lampu hijau untuk menarik iuran gerakan pramuka. Dan ini upaya yang harus dilakukan oleh pengurus Kwarcap terutama untuk bagaimana bekerja sama dengan pihak itu. Saya pikir demikian. Selanjutnya terakhir, penanya terakhir Kak Wawan ya, Kota Sukabumi. Silakan Kak Wawan. Baik Kak, terima kasih Kak. Saya Wahyudi dari Kota Sukabumi. Wahyudi, maaf. Iya. Oke. Salam pramuka. Salam. Baik. Kakak, yang perlu saya sampaikan di sini ada beberapa hal kaitannya dengan gerakan pramuka. Yang pertama di sini kita tahu bahwa pramuka itu sendiri sudah ada undang-undangnya, yaitu nomor 12 ya. Kak, ya, dari nomor 12 tahun 2010, dan juga tentu ada turunnya berupa Permendikbud nomor 63. Walaupun kita sudah ada regulasi yang jelas, tapi kami di sini secara pembina di lapangan sangat mengalami kendala yang sangat besar. Walaupun kita tahu sudah ada payung hukum, baik itu di pengelolaan di Keluaran maupun di Gudep. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini, yang pertama kita kalau di ADART kita dikenal dengan adanya pejabat ex officio kayak. Nah, tapi kenapa gerakan pramuka itu tumbuh kembangnya terkesan tersendat-sendat, padahal yang namanya pramuka itu dikenal adanya jabatan eksekutif, bahkan rata-rata mereka eselon berapa seperti itu birokrasi. Tapi kepeduliannya itu masih ada tanda tanya juga. Nah, itu mohon nanti ada regulasi yang jelas dalam artian terutama untuk regulasi Kamabigus, terutama itu Kamabigus. Kenapa? Karena Kamabigus itu merupakan ujung tombak. Ketika Kamabigus hatinya pramuka, saya yakin grassroots-nya pramuka akan berjalan seperti itu. Jadi mohon nanti ketika ada seleksi kepala sekolah, minimal mereka bisa mencantumkan kursus mahir dasar atau seperti apa. Jadi ada jiwa pramukanya minimal ada tumbuh seperti itu Kak. Terus kalau kita kaji sekarang, gerakan pramuka itu sangat seksi mungkin untuk orang-orang politik, tapi untuk peserta didik saya terkesan bahwa pramuka itu tak cantik lagi. Kenapa saya katakan begitu? Karena di hal ini terjadi ketika peserta didik yang notabene mereka suka dengan pramuka, tapi ketika ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka tidak ada regulasi atau aturan yang jelas untuk di jenjang berikutnya. Kenapa? Karena gerakan pramuka itu tidak bisa dijadikan untuk masuk ke ke jenjang berikutnya itu dengan menggunakan prestasi jalur pramuka. Mohon ada regulasinya yang jelas. Karena sebatas ini baru hanya pramuka Garuda saja yang bisa diakomodir. Nah, itu kamu. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, undang-undang di Permendikbud nomor 63 itu sudah jelas. Terus di sini ada juga undang-undang yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Kenapa? Karena saya di sini terutama di Kota Sukabumi sangat terasa sekali perbedaan antara Gudep di bawah naungan Dinas Pendidikan dengan Gudep di bawah naungan Departemen Agama. Istilahnya ada sedikit kalau ingin menggabungkan itu perlu nego yang panjang gitu kalau ingin kegiatan bersama. Itu terima kasih Kak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi saran ya. Yang kedua bagaimana? Gini loh Kak, pramuka sendiri ada beberapa ya pengakuan. Yang tadi Kakak udah ceritakan gitu, adik-adik kita yang pramuka Garuda. Untuk ke jenjang berikutnya ada proses pengakuan. Memang saya cerita aja ya, saya nggak jauh-jauh lah. Saya ceritanya yang di Kota Bogor Kak. Dari SD ke SMP emang nggak ada masalah, ya nggak Kak? Tapi dari SMP ke SMA, karena ternyata beda kewenangannya. Ketika kita sudah mendekati pihak kantor dinas kabupaten kota gitu ya,
kita udah dapat approval untuk yang ke bagaimana jenjang berikutnya diterima, misalnya anak-anak kita dari SD ke SMA, ke SMP. Ke SMA-nya nggak bisa karena kewenangannya itu ada di provinsi. Maka yang harus melakukan pendekatan untuk ke pihak SMA itu adalah Kuartir Daerah Gerakan Pramuka dengan pihak provinsi supaya untuk adanya pengakuan dari pihak provinsi tentang Pramuka Garuda tersebut. Itu yang pertama, yang menyangkut tentang bagaimana adakah proses pengakuan dari berbagai hal. Karena kan sebenarnya sih ada Japres ya. Kalau saya sih suka lihat bahwa ada Japres, dan itu kalau yang tahun ini saya kebetulan anak saya juga masuk SMA. Jadi udah ada tuh, memang ada kreditnya sendiri untuk yang masuk ke SMA. Japres Pramuka juga ada, salah satunya yang Pramuka Garuda, dan itu cukup tinggi loh Kak. Ada beberapa dari Bogor yang masuk ternyata ke SMA yang memang dimaui untuk dengan cara-cara mendapatkan dari jalur prestasi Pramuka Garuda. Mungkin saya nggak tahu ya apakah berlaku sama. Izin. Biasanya enggak gitu. Biasanya satu kabupaten dengan kabupaten lain berbeda. Izin menanggapi Kak, boleh? Ini waktunya udah mau selesai, saya tinggal satu. Iya, maksudnya mau menanggapi pertanyaan tadi gitu, untuk masalah regulasi untuk prestasi pramuka di jenjang SMP ke jenjang SMK atau SMA. Ya. Boleh nggak Kak? Nanti aja ya Kak. Jadi kalau itu cukup jelas dari penjelasan saya. Dan saya pikir sama lah pengalamannya Mas soal masuk dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Ya. Dan sedikit ini aja Kak, sedikit aja kalau misalkan di tingkat SMP ke SMA sebetulnya pramuka itu sudah ada. Bahkan tadi yang disebutkan untuk Pramuka Garuda tidak main-main untuk regulasinya. Pramuka Garuda itu nilainya sama dengan kejuaraan di tingkat nasional. Ya, nah itu artinya artinya itu ada regulasi. Saya masuk Kak, jadi ketika itu ada yang memang Pramuka Garuda itu masuk di di salah satu sekolah favorit, dan itu ada ternyata kreditnya. Saya nggak tahu jumlahnya mah berapa, tapi itu cukup lumayan tinggi dan mereka keterima semua di sekolah tertinggi, di sekolah yang dimiliki. Contoh misalnya yang saya cuma cerita pembina yang memang dekat dengan saya, Kak Leo, itu dari SMP PGR 5, dan anak-anaknya banyak yang masuk ke SMA Negeri 9 karena proses dari Pramuka Garuda Japres, dan itu langsung dapat. Enggak kok, setahu saya sih mudah-mudahan kalau berlaku di Bogor itu berlaku di semuanya gitu. SMK juga ada. Sejauh Barat Kak itu berlaku? Ya Kak, makanya saya pikir enggak sulit. Mudah-mudahan Kakak yang dari Kota Sukabumi lebih dapat lagi gitu informasi yang lebih buat teman-temannya. Mudah-mudahan mungkin karena memang nggak dapat info tersebut gitu. Tapi setahu saya sih semua untuk tahun yang ini dapat semua. Masuk ya Pres. Demikian ya Kak. Cukup Kak Wahyudi ya? Ya cukup. Ya, Oke. Baik, terima kasih Kakak. Mohon maaf. Terima kasih atas kesabarannya. Saya menghabiskan waktu Kakak 1 menit lebih. Jadi mohon maaf sekali, dan Kakak harus mengurangi waktu istirahat Kakak. Demikian Kakak. Selanjutnya kami persilahkan kepada moderator. Terima kasih. Dimaafkan Kak. Terima kasih Kak Deden. Kita beri absolut untuk Kak Deden ya. Action. Baik kakak-kakak yang masih punya pertanyaan ditunda dulu karena kita harus rehat ya. Kita rehat selama 30 menit ya. 30 menit kita rehat dan kita kembali nanti pukul 16.00 sudah siap di ruangan ya. Baik. Jadi mungkin kakak kita masuk lagi tepat waktu ya dengan materi yang sama, tapi insya Allah pematerinya nanti yang berganti. Terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Izin Kak, ini bisa di lift atau di standby-kan saja roomnya? Kak moderator izin. Boleh di standby-kan aja. Oh, di standby-kan, berarti di off cam dulu seperti ini enggak apa-apa ya Kak ya? Iya. Oke, baik, terima kasih.